Hai sahabat Disco, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disco Podcast. Sahabat Disco, kita masih di segmen spesial yaitu Wanderlust Diaries, di mana dalam segmen ini saya akan sharing sekaligus bernostalgia mengenai pengalaman-pengalaman saya ketika menginjakkan kaki di negeri orang. Oke, dari Amerika Latin kita terbang dulu ke Timur Tengah, yaitu negara yang kemarin lagi heboh karena banjir, yaitu Uni Emirat Arab. Lebih tepatnya adalah Dubai, ya. Saya memutuskan untuk membahas ini duluan karena heboh banget kan ya banjir kemarin. Jadi siapa sangka tuh Dubai yang sebegitu mewahnya bisa banjir juga. Dan bisa dilihat juga di sosial media ya, bahwa warganya juga banyak yang menikmati ternyata. Karena mungkin jarang ya, tidak pernah terjadi. Nah, pada Februari 2022, saya melakukan perjalanan bisnis ke Dubai, salah satu Emirates di Uni Emirat Arab ya. Jadi, Uni Emirat Arab ini adalah sebuah monarki nih, yang terpilih yang terbentuk atas federasi 7 emirat. Memang masing-masing Emirates punya syekh atau sultannya ya. Salah satu syekhnya itu nanti menjadi presiden Uni Emirat Arab dengan ibu kotanya yaitu Abu Dhabi. Saya waktu itu hanya ke Dubai. Kalau ke Abu Dhabi cuma pernah transit di bandaranya sekali. Ini masih di era COVID juga dan masih era masker nih, masih wajib waktu itu masker. Ini menjadi perjalanan bisnis pertama setelah pandemik dimulai tahun 2020 ya, semuanya kan sempat terhenti tuh. Jadi ini menjadi perjalanan bisnis pertama lagi ya di era COVID. Masih sangat ribet waktu itu ya, masih harus tes sana sini, tes COVID ya untuk bisa terbang. Begitu landing dites lagi di bandara Dubainya. Terus pulang juga begitu, sebelum terbang dites dulu di rumah sakit, terus pas nyampe, nggak cukup hanya dites ya, pas nyampe di Indonesia, masih harus karantina 7 hari di hotel. Selama di karantina, di hotel ada 2 kali juga tes, jadi kebayangkan ya, selama perjalanan ini, berapa kali hidung saya dicolok. Dan pastinya deg-degan ya, karena kalau ternyata positif ya nggak bisa terbang gitu. Kembali ke Dubainya, saat itu aturan mengenai Covid di Dubai sudah sangat longgar sebenarnya ya. Udah banyak warga yang nggak pakai masker. Dan ada pun salah satu delegasi Indonesia waktu itu yang dites di bandara pun, eee, pas landing ya dan ternyata positif, itu nggak disuruh untuk stay di hotel, tapi dibebaskan. Jadi sudah sangat longgar waktu itu. Karena sewaktu itu mereka juga lagi ada event besar, yaitu World Expo 2020 yang seharusnya diadakan di 2020, karena Covid ditunda-tunda terus dan akhirnya diadakan mulai dari Oktober 2021 sampai Maret 2022. Jadi ada 6 bulan ya. Ini adalah event expo dunia yang terbesar nih setiap sekali dalam 5 tahun, dan tempatnya biasanya beda-beda kayak Olimpik gitu ya, ada host-nya. Kalau nggak salah next-nya di Osaka tahun 2025. Nah, jadi Dubai butuh melonggarkan aturan Covid-nya dong ya karena event ini. Bahkan pesawat Emirates Airlines pun itu memberikan fasilitas jika terbang dengan mereka, maka tiketnya dapat ditukar dengan free tiket expo 1 hari, jadi ada free pass-nya gitu. Tapi perlu dicatat saya ke Dubai bukan ke event expo ini ya. Saya waktu itu menghadiri expo yang berbeda, karena kan World Expo itu lama dari Oktober sampai Maret, jadi mereka masih open sewaktu saya di sana kan, jadi saya punya kesempatan untuk datang. Oke, Dubai ya. Siapa sih yang nggak tahu Dubai? Kota serba mewah yang sangat ekstravagan ya. Sangat wah dengan gedung-gedung pencakar langit yang memukau. Bahkan rekor gedung tertinggi di dunia masih dipegang oleh Dubai dengan Burj Khalifanya ya. Saya sudah beberapa kali transit di Bandara Dubai, namun baru kali ini nih yang akhirnya keluar melihat Dubainya gitu. Yang kata orang sangat mewah ya, dan memang selama di Dubai saya berasa jadi orang miskin. Mobil-mobil mewah di jalanan itu sudah biasa. Bahkan saya sering juga kalau pakai taksi online-nya mereka ya, itu, eee, memang dapatnya beberapa kali tuh mobil mewah semua kayak Lexus gitu ya. Dan ya memang mahal harganya ya kalau di-compare sama taksi online kita.
Selain itu, keretanya juga ada gerbong khusus VIP buat orang yang bayar lebih dan itu mahal sih, saya lupa berapa tapi mahal. Apalah kita gitu ya, yang gerbang biasa aja udah lumayan mahal. Dubai ini memang seperti yang sahabat disko lihat di TV-TV, sebuah kota mewah yang banyak warganya yang kaya ya, sultan-sultan. Tapi sahabat Diska harus tahu kalau di sini warga aslinya tuh cuma sedikit. Yang banyak itu adalah pekerja migran dari luar Dubai. Jadi bahasa Inggris itu sudah sangat biasa di sini. Bahkan saya sangat jarang mendengar orang ngomong pakai bahasa Arab. Dan hal yang mungkin membuat sahabat disko di sini juga sedikit kaget adalah pendapatan terbesar Dubai itu tidak berasal dari minyak, karena cadangan minyak Dubai itu sedikit. Jadi Dubai beralih ke investasi non-minyak, yaitu fokus ke properti dan pariwisata mewah. Makanya ada yang namanya Burj Khalifa, hotel-hotel termahal di dunia, ditambah juga penerbangan kan banyak banget yang transit di sini ya, itu juga salah satu pendapatan dari Dubai. Nah, berbicara mengenai Burj Khalifa, saya sempat mendengar cerita di balik pembangunannya. Ternyata pada saat itu Dubai lagi banyak hutang nih, sahabat disko, dan hampir bangkrut. Jadi akhirnya Sheikh Abu Dhabi pada saat itu memberikan uang untuk penyelesaian pembangunan Burj Khalifa. Awalnya, nama yang akan diberikan itu adalah Burj Dubai. Tapi untuk menghargai yang ngasih duit nih, maka diganti namanya jadi Burj Khalifa. Saya nggak naik ke Burj Khalifanya karena ya kenapa ya waktu itu ya, kayaknya memang mau nyimpen duit aja karena mahal kalau nggak salah. Cukup menikmati dari luar saja ya. Nah, di depan Burj Khalifa itu ada Mall of Dubai. Ini juga salah satu mall mewah ya tentunya, dan bagian dalam itu di luarnya, di luar sebenarnya di luar tapi harus masuk mall dulu kita mau ke sana gitu ya, bagian fontainnya itu ada pertunjukan light show-nya yang nanti langsung berhadapan dengan Burj Khalifa. Jadi setiap malam itu diiringi dengan pertunjukan air mancurnya dan juga ada light show-nya tadi, Burj Khalifa ada light show-nya juga. Jadi ada air mancur dan juga ada pertunjukan Burj Khalifanya yaitu light show gitu ya. Di sini tuh malam-malam selalu ramai untuk melihat pertunjukan light show dan fontainnya ini. Karena memang bagus ya, saya juga pernah lihat light show di Singapura dan juga Hong Kong, tapi menurut saya yang di Dubai itu jauh lebih bagus dan kayaknya sih jauh lebih banyak menghabiskan duit ya dari lampunya segala macam. Kalau saya lihat sih lebih banyak ngabisin duit sih yang Dubai deh gitu. Nah, saya juga pergi ke Palm Jumeirah. Mungkin sahabat Disco juga udah tahu ini tuh sebuah pulau buatan yang dibangun dengan reklamasi tanah. Bentukannya kayak pohon palm ya. Dan ini juga salah satu tempat yang banyak dikunjungin turis. Saya sengaja membeli tiket The View at the Palm, di mana saya bisa menikmati keindahan Palm Jumeirah dari lantai 52. Dan sengaja beli tiket waktu itu yang melihat pas matahari tenggelam. Jadi keren nih, keren banget sumpah. Dan memang sedikit mahal ya dari harga tiket biasa, tapi worth it banget. Harus coba. Nah, ada juga lokasi turis yang termasuk masih baru ya di Dubai, namanya Al Chef. Saya ke sana waktu itu cuma karena saya penasaran dengan toko Starbucks-nya yang katanya paling estetik di dunia. Karena waktu itu lewat terus di TikTok saya. Jadi saya sama sekali nggak tahu kalau ternyata tempat itu memang salah satu tujuan turis. Nah, ini tuh distrik di mana banyak tempat makan, tempat jual souvenir, tapi dibalut dengan arsitektur kuno. Jadi bukan gedung-gedung pencakar langit nih, tapi ini tuh lebih ke Dubai zaman dulu gitu arsitekturnya. Saya tanpa tahu itu tuh datang dan sumpah kaget banget ya melihat sisi kota yang berbeda dari Dubai yang sangat ekstravagan. Dan di sini letak menariknya ya memang. Ini wajib didatangin kalau sahabat disco ke Dubai. Nah, satu hal lagi yang wajib juga dicobain waktu di Dubai adalah safari padang pasir. Nah, ini activity yang harus banget dicoba. Memang ini adalah salah satu aktivitas turis yang terkenal juga ya, nggak hanya di Dubai, tapi pasti di beberapa negara Timur Tengah yang punya padang pasir pasti ada nih, aktivitas ini. Tapi kalau sahabat disko baru pertama kali mengunjungi negara Timur Tengah, maka ini wajib dicoba, wajib banget. Safarinya itu selama 6 jam, biasanya dari jam 3 sore sampai jam 9 malam, ini untuk yang mau lihat matahari tenggelam. Ya, jadi pas di padang pasirnya itu kita menikmati matahari tenggelam tuh.
Awalnya kita bakal dijemput di hotel, mobilnya disewa sudah sama supir ya, bisa isinya tuh sampai, 5 orang. Nah, jam 3 dijemput, terus kita akan dibawa sekitar 2 jam ya keluar dari pusat kota, namanya, kita menuju yang namanya Red Sun Desert. Jadi ada padang pasir Red Sun gitu sebutannya gitu ya. Nah, kita nanti dibawa untuk tur yang sedikit menegangkan itu, berjalan mengitari padang pasir ya, dengan supir yang biasa udah profesional dong ya, gitu. Nah, nanti turun di tengah-tengah untuk foto-foto, kemudian kita dibawa juga ke salah satu restoran di tengah padang pasir, di mana nanti kita disuguhi beberapa pertunjukan, sekaligus bisa makan malam. Pokoknya ini seru banget dan wajib banget. Habis ini tuh banyak banget pasir-pasir di badan. Mana langsung naik pesawat waktu itu kalau nggak salah, karena kita udah hari terakhir waktu itu. Nah, itu beberapa tourist attraction yang saya datangin dan, saya kunjungin ya. Kalau untuk makanan sih, makanan Timur Tengah ya pastinya nasi mandi, nasi kebuli, hummus, kambing ya. Biasanya saya selalu dibawa ke restoran, Lebanon, karena katanya memang kalau Timur Tengah itu yang terkenal adalah kuliner dari Lebanonnya nih. Kebetulan memang di Dubai banyak banget nih restoran Lebanon. Saya personal suka sebenarnya dengan masakan Timur Tengah, tapi satu hal yang membuat saya sedikit kaget adalah hummus. Hummus ya, karena saya selama ini belum menemukan hummus yang enak ya. Nah, pas di Dubai, saya makan di salah satu restoran Lebanon yang mana mereka pasti punya kan. Dan saya coba tuh, wah luar biasa, itu enak sekali nih, pakai banget rotinya itu dicocol ke hummusnya, wah parah. Itu terenak sih kayaknya. Memang masakan Timur Tengah sebenarnya masuk ya ke lidah kita ya. Tapi mungkin bagi orang Indonesia, makan begitu tiap hari juga nggak bisa kali ya. Tetap lontong Padang, ketoprak, nasi goreng lah ya jadi pilihan. Oke, sahabat disko. Itu tadi mengenai Dubai. Ini emang sedikit lebih panjang ya. Memang saya punya banyak waktu untuk mengitari Dubai waktu itu. Tapi ada satu hal yang mau saya ceritakan juga kepada sahabat disko semua. Tadi saya sempat ngobrolin tentang World Expo ya, yang lagi ada di Dubai pada saat saya di sana. Nah, di Expo ini biasanya mereka ngundang beberapa musisi internasional untuk menarik orang-orang untuk datang nih. Saat itu ada yang bilang kalau Coldplay akan datang dan perform di World Expo. Nah, saya yang tadinya tuh ya males sebenarnya ngunjungin Expo itu karena letaknya tuh udah lumayan jauh dari pusat kota. Deket ke Abu Dhabi justru dia. Jadi langsung semangat nih dan langsung nuker tiket pesawat, kan saya pakai Emirates ya waktu itu ya. Jadi Emirates kan tadi saya udah bilang ya kalau Emirates tuh kasih free pass 1 hari. Nah, singkat cerita pergilah malam itu ya karena Coldplay tampilnya malam. Wah, ini sih seru banget. Saya jarang sekali nonton konser ya. Sekalinya dapet yang gratis malah dapet Coldplay. Beruntung banget. Meski memang nggak begitu kelihatan ya, karena di depan itu banyak banget orangnya. Ya namanya juga gratis ya, kalaupun bayar ya nggak mahal sih ya, bayar tiket masuk ke expo-nya doang, bukan bayar untuk tiket nontonin Coldplay-nya. Jadi itu murah, siapa yang nggak mau gitu ya. Ini saya termasuk orang-orang yang beruntung nih, karena Dubai Expo 2020 ini itu kan dari Oktober sampai Maret, itu 6 bulan ya, dan pas saya lagi di sana pas banget jadwal Coldplay yang ngisi. Beruntung banget, tapi emang manusia udah banyak banget sih waktu itu, udah nggak ada COVID, kayak berasa nggak ada COVID. Oke, sahabat Disko, sekian dulu cerita mengenai perjalanan saya di Dubai. Itu kebanyakan memang saya perginya sendiri, karena waktu itu kayaknya sebenarnya ada teman, tapi mereka punya kesibukan masing-masing, karena kan ini bisnis trip ya. Jadi waktu itu ada kesibukan bertemu dengan, buyer, waktu itu saya udah kelar semua itu. Jadi saya kelarin semua, habis itu saya pergi eksplor kota Dubai, gitu ceritanya. Makanya banyak nih saya pergi-pergi. Nah, sampai jumpa lagi di next episode Coach Lola and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disco Podcast tentunya. Bye-bye.